Oke, halo kita berjumpa lagi di channel ini ya. Channel dengan backsound ayam kesayangan ya. Nah, itu bunyi kan. Oke teman-teman, bantu subscribe ya. Oke, kita langsung aja ke kontennya. Untuk kali ini saya ingin membagikan informasi dan tips ya mengenai apa sih namanya itu, rival tahun ini atau apa itu yang ada di TOTI ya, atau UTOTI ya. Kita langsung masuk aja ke eventnya ya. Biasa di paling kiri ya, di acara langsung yang paling kiri. Oke, kita masuk. Loading ya, agak lambat biasa. Langsung ke UTOTI ya, ini udah langsung ke sini ya. Sini yang saya ingin jelaskan itu ini rival tahun ini bener, jadi namanya rival tahun ini. Ini penjelasannya, pilih SFS serangan versus serangan atau SLS 1 lawan 1 dan mainkan secara konsisten tiap minggu. Gunakan tiket rival untuk memainkan laga. Hadiah akan diberikan berdasarkan jumlah kemenangan. Memenangkan 15 laga akan menjamin pemain TOTY overall 106 plus ya. Di sini saya sudah main satu kali dan saya memilih yang SFS ya, karena jangka waktunya lebih singkat ya mainnya gitu loh, maksudnya tidak terlalu memakan waktu daripada yang 1 lawan 1. Yang serangan versus serangan kan cuma tinggal kita adu serangan aja, dan itu kurang lebih sekitar 1,5 menit ya setiap gamenya. Sedangkan kalau 1 lawan 1 itu kan 90 menit itunya ya, 90 menit waktu di gamenya itu, jadi agak lama satu full match ya. Oke, di sini kita untuk main ini menggunakan tiket rival. Dimana sih tiket rival yang kita dapatin? Tiket rival itu ini 14 ini. Sebenarnya awalnya itu 15. Karena ini udah saya mainkan sekali itu menang. Jadi sisa 14 itu menang ya. Ambilnya di sini, ini sebenarnya ambilnya di sini karena ini apa namanya? Karena ini sudah saya ambil, jadi ganti ke pertukaran. Jadi kita juga bisa dapat tiket rival dari pertukaran ya. Sana ada kali 5 dengan berapa sih pertukarannya, kita kunjungi, belum pernah buka juga. 5 pemain TOTY overall 98 sampai dengan 100 sebagai dengan 5 tiket ya. Jadi satu pemainnya itu sama dengan 1 tiket ya. Oke, bisa beli jadi di sana. Oke, bentar. Nah, ini di sini. Ini rival tahun ini itu kita main lawannya player juga. Oke, saya sudah menang itu di satu pertandingan itu, ketemunya yang setara ya, yang overallnya hampir sama, jadi peluang yang kita dapetin juga sama, tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan ya. Lalu tipsnya apa sih Bang kalau kita ingin ketemu lawan yang lebih rendah? Oke, di beberapa video dari YouTuber lain saya sebenarnya udah melihat, bahkan yang dari luar juga ada, itu saya melihat salah satu trik atau tips ya, itu dengan kita menurunkan overall tim kita gitu loh. Kita menggunakan squad yang overallnya itu rendah gitu loh, karena dengan begitu kita juga akan ketemu tim yang overallnya rendah juga gitu. Tapi tetap kalau bisa kita untuk strikernya, karena ini kan serangan lawan serangan kan, serangan versus serangan, jadi strikernya tetap kita ambil striker utamanya. Sedangkan untuk pemain lainnya kita ambil pemain yang overallnya kecil gitu loh. Intinya di depannya kita bagusin, di belakangnya kita kurangin. Ini gitu. Nah, ada juga yang memberikan tips di mana kita gunakan striker semua. Tapi menurut saya tidak worth ya. Kenapa tidak bagus? Karena yang namanya serangan lawan serangan, lawan juga nyerang kita gitu loh. Ini bukan hanya dari pandangan sisi kita saja, kita coba berpikir dari sisi lawan, karena lawan juga menyerang ke kita. Jika kita menggunakan semua striker di misal 10 striker ya dengan 1 kiper ya, kan jadinya mereka malah mudah nyetak golnya gitu loh, karena yang bertahan adalah striker bukan pemain bertahan. Jadi menurut saya sarankan aja tetap gunakan back untuk yang bertahan. Intinya posisinya tetap disesuaikan. Kalau mau menurunkan overall ya silahkan, tidak apa-apa, karena itu juga nantinya akan mempengaruhi lawan yang akan kita jumpai ya. Karena kalau saya lihat-lihat sistem dari EA ini, FIFA Mobile ini itu untuk pertandingan seperti ini itu dicarikan yang setara gitu loh. Biasanya kalau di event, walaupun kalau di rival divisi itu ya yang sedivisi, sedangkan kalau di event itu yang overallnya setara. Itulah kenapa kalau direndahkan kita akan ketemu pemain yang juga memiliki overall yang rendah.
Tapi sebenarnya ini juga bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena ketika kita sudah tahu dengan cara ini, kan yang tahu bukan kita saja gitu loh, banyak pemain lain yang juga tahu cara ini gitu loh. Jadinya ada kemungkinan kita juga akan melawan pemain hebat yang menggunakan cara kita gitu loh, cara yang sama. Jadinya ya sama aja gitu loh, mau kita ngerendahin mau kita tinggikan sama aja. Malah kita takutnya kita ketemu lawan yang lebih hebat tapi mereka tidak menurunkan overall mereka, jadinya kita malah ke gap gitu loh, kita malah kalah gitu loh. Kalau saran saya sebenarnya tidak perlu ya diturun-turunkan ya, karena ya sama aja ketemunya menurut saya. Kalau itu sebenarnya berlaku kalau overallnya kita itu nggak nyampe 120-an ya, mungkin di 110 itu masih aman ya. Tapi kalau udah tinggi di antara 120 ke atas sampai 130-an itu lebih baik turunkan, tidak apa-apa. Karena kalau di overall yang segitu itu pasti ketemunya pemain-pemain hebat ya, pemain-pemain yang sudah jago dan overallnya sudah pasti tinggi ya. Oke, lalu tips kedua itu di waktu bermain. Kapan sih waktu bermain agar kita ketemu lawan yang mudah? Oke, ini sebenarnya lebih ke logika aja ya, karena kebanyakan pemain yang hebat itu menurut saya pasti malam mereka mainnya gitu loh. Karena kalau paginya sama siang itu mereka buat tidur kalau ya nggak kerja ya, atau kerjanya konten, mungkin konten kan mereka kontennya malah malam, mainnya malam, jadinya di pagi sama siangnya mereka tidur. Kalau yang kerja itu yang kerjanya pagi, mungkin ada yang shift-shiftan atau itu biasanya mainnya ya yang shift ya, tergantung shift kan. Kalau yang cuma kerjanya itu pagi sampai sore, jadi mereka bisa mainnya malam. Jadi rata-rata kalau malam itu pasti akan ketemu lawan yang berat-berat, jadi lebih baik di pagi hari kalau kalian ada waktu gitu loh. Dan di hari Minggu atau hari Sabtu itu karena banyak bocil yang pasti main juga, jadi lawannya mungkin akan lebih mudah karena hari libur ya, di jam pagi pastinya, karena Minggu sama Sabtu itu ada yang libur ya, itu lebih mudah di pagi hari. Itu untuk waktu ya. Itu sih sepertinya itu aja sih yang bisa saya sampaikan dari yang ini ya, rival tahun ini itu ya ini hadiahnya cukup bagus. Sebentar, hadiah ya, saya lupa belum itu bilang hadiahnya. Oh di sini ya, maaf salah ya. Ini ada hadiahnya, jika 15 kemenangan kita akan dapat 2 itu ada pemain TOTY overall 106 plus sama token TOTY 1600. Jika 14 kemenangan kita dapat pemain TOTY overall 106. Jadi kalau yang tadi itu 106 plus, jadi ada kemungkinan lebih dari 106. Sedangkan kalau 14 kemenangan itu ya cuma di 106 gitu, mentoknya 106. Oke, kalau 14 kemenangan dapatnya juga 1500 token TOTY, yaitu banyak banget loh. Kalau kita ambil ini 1600, kita bisa buat berapa sih, berarti karena 40 ya, 40 dikali berapa itu, berarti 40 itu 1 dikali 4 dapat 4 itu ditukarin dengan 1 kali 160 dikali 10, berarti kita bisa melakukan pertukaran di yang 101 plus itu 10 kali kalau kita berhasil dapetin 1600 ya, atau menang terus ya di 15 pertandingannya. Oke, mungkin itu saja untuk info ininya. Hadiahnya kalian bisa lihat ya di sini ya, di yang hadiah ini ya. Nah, itu yang tadi ada saya pencet itu ya, di tiket dan hadiah yang kanan ya, itu ada semua, kalian bisa lihat ketika kalian menang berapa kali kalian dapat berapa, menang berapa kali dapat berapa, itu ada semua ya. Bahkan ada kemenangan peningkat kemahiran juga, itu 200 ya. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Jika kalian suka bisa di like, jika kurang suka bisa di dislike, tidak apa-apa, dan berikan komentar kalian ya, jika kalian menurut kalian apa sih yang kurang dari video ini gitu loh. Itu untuk perkembangan saya ke depannya. Oke, see you di next video.